Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun saudara berada. Di saat teduh ini, saya mau mengajak pikiran kita kepada nasihat firman Tuhan yang kiranya boleh menolong kehidupan kita layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami rindu nasihat-Mu. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, ampunilah kami semua. Dan bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Dan berikanlah kepada kami roh yang mau menurut semua kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adapun judul renungan kita pada saat ini adalah senyum dan diam. Apa artinya? Pada suatu saat, seorang bapak dia sedang marah-marah besar di rumah. Istrinya mendekati dia, bertanya kepadanya, "Papa, kenapa diam saja?" Ini istrinya penasaran. Dengan wajah masam atau wajah yang tidak senang, si bapak menjawab, saudara-saudara, "Aku sedang puasa bicara supaya tidak berbuat dosa." Lucunya saudara-saudara, tidak lama kemudian si bapak menulis pesan di kertas. Dan apa pesannya? "Kalau nanti aku bicara lagi, ingatlah bahwa aku sedang puasa." Saudara-saudara, kita tertawa. Tetapi inilah yang sangat dekat dengan kehidupan kita setiap hari, saudara-saudara. Kadang-kadang senyum lebih menyembuhkan daripada 1000 kata, saudara-saudara. Kadang-kadang diam lebih rohani daripada berbicara banyak. Hari ini kita belajar satu pelajaran sederhana tetapi memiliki arti yang sangat dalam, senyum dan diam. Pertanyaannya sekarang, senyum yang bagaimana dan diam yang bagaimana? Yang pertama, senyum yang memuliakan Tuhan. Ini kita perlu miliki dalam kehidupan kita. Senyum bukan sekedar gerakan otot wajah, saudara. Tetapi sikap hati orang yang percaya kepada Tuhan itu harus ditunjukkan bahwa dia senyum memuliakan Tuhan. Amsal 15 ayat 13 berkata, hati yang gembira membuat muka apa? Berseri-seri, saudara. Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Yesus sendiri dikenal sebagai pribadi yang membawa sukacita. Nah, bagaimana dengan kita? Injil bukan kabar duka saja, tetapi kabar baik. Orang Kristen yang selalu cemberut seringkali membuat orang lain bertanya, kalau ikut Yesus hasilnya wajah seperti orang itu, kita pikir-pikir dulu atau saya pikir-pikir dulu. Itulah sebabnya pena inspirasi berkata sebagai berikut. Orang Kristen harus menjadi wakil Kristus dalam sikap, dalam perkataan, dan roh yang penuh sukacita. Senyum adalah kesaksian tanpa mimbar, saudara-saudaraku. Khotbah tanpa mikrofon. Poin yang kedua. Diam yang penuh hikmat. Saudara-saudaraku yang kekasih. Tidak semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita ini harus kita komentari, saudara-saudara. Tidak semua provokasi yang datang itu harus dijawab. Amsal 17 ayat 28. Orang bebal pun dianggap bijak kalau ia berdiam diri. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita menjadi orang yang tahu menempatkan diri kita pada saat-saat tertentu. Yakobus 1 ayat 19 berkata, hendaklah setiap orang cepat apa katanya?
cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Ini memiliki arti yang luar biasa. Yesus memberi teladan luar biasa ketika dia dihadapkan kepada tuduhan palsu. Tuduhan itu sudah disampaikan dalam nubuatan. Yesaya 53 ayat yang ke-7. Ia tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Ada saatnya di mana kita harus bicara. Tapi tidak semua harus dengan bicara. Diam. Kadang diam bukan berarti kalah, tetapi menang atas diri sendiri. Seorang pernah berkata, banyak dosa dapat dihindari jika manusia belajar untuk berdiam diri dan menahan lidah. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melakukannya. Yang ketiga, senyum dan diam adalah kekuatan rohani. Jadi kita perlu miliki hal ini. Senyum menjaga hati tetap lembut. Ya, dilihat oleh orang lain. Kita senyum dengan tulus. Ya, menjaga diri kita, hati kita agar tetap lembut. Diam menjaga lidah tetap kudus. Senyum menunjukkan iman, saudara-saudaraku yang kekasih. Sementara diam menunjukkan penguasaan diri kita sendiri. Pengkhotbah 3 ayat 7 berkata, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Orang yang dewasa rohani tahu kapan tersenyum dan kapan dia harus diam. Sebagai kesimpulan yang kita ambil dari renungan kita pada saat ini adalah, ada seorang anak sekolah ditanya gurunya, kenapa kamu diam saja waktu temanmu mengejek tadi? Apa anak itu jawab dengan polos, dia bilang begini, Papa bilang diam itu emas. Jadi kamu tahu saya lagi menabung emas. Seringkali Tuhan bekerja justru saat kita memilih untuk senyum dan diam. Bukan marah dan membalas, saudara-saudaraku yang kekasih. Bukan saatnya bagi kita untuk marah. Bukan saatnya bagi kita untuk membalas. Tetapi mari kita tunjukkan waktu yang tepat di mana kita senyum. Waktu yang tepat di mana kita diam. Sebagai himbauan bagi kita saat ini. Seorang pendeta pernah berkata sebagai berikut. Kalau kita tidak bisa berkhotbah dengan mulut, berkhotbahlah dengan senyum. Amin, saudara. Kalau kita tidak bisa menegur dengan kata, tegurlah dengan diam yang berdoa. Hari ini Tuhan memanggil kita, tersenyumlah meski hati kita sedang berproses. Berdiamlah supaya Roh Kudus yang berbicara. Dan biarlah hidup kita memancarkan Kristus setiap saat. Mazmur 34 ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Saudara-saudaraku yang kekasih. Mari kita akhiri renungan kita saat ini. Dengan komitmen yang sederhana. Tetapi berdampak besar. Di dalam perkembangan iman kita, rohani kita. Ialah lebih banyak senyum. Lebih bijak dalam diam. Mengapa? Karena dengan senyum kita dapat mengurangi dan dapat mengatasi masalah. Mengapa? Karena dengan diam kita dapat menghindari dan menolak permasalahan di dalam kehidupan kita. Untuk itu, saudara-saudaraku yang kekasih. Kita harus tahu saat mana kita senyum dan saat mana kita diam. Tuhan memberkati kita sekalian. Saya bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Satu pelajaran yang indah. Yang kiranya kami dapat memahaminya.
dan kami dapat praktekkan di dalam kehidupan kami. Jadikanlah kami umat yang rendah hati, yang tahu saat mana kami boleh senyum dengan tulus, dan saat mana di mana kami harus diam, mengizinkan kuasa Roh Kudus bekerja lewat kehidupan kami. Memberkati kami semua ya Tuhan. Apabila kami punya permasalahan dalam kehidupan kami, bantulah kami, tolonglah kami Tuhan, datang lawat kami, jangan biarkan kami. Karena kami percaya Engkau adalah Tuhan yang merupakan solusi yang terbaik bagi kami. Sehingga kami mampu menghidupkan satu kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Engkau mau dengarkan permohonan ini. Sempurnakan permohonan ini, jawab sesuai kemurahan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.